Sungguh rencanamu tidak pernah gagal. Sebab itu kami mau terus bersama dengan Kau. Yang membuat gagal adalah kami. Kami makin sadar, kami sangat-sangat terbatas. Engkau keperluan yang terutama di dalam kehidupan kami. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Sebab itu kami terus berharap kepadamu. Allah yang baik, Allah yang benar. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan memeriksa firman-Mu. Kami sudah menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Kau pada sore hari ini. Kau pakai mereka lebih lagi karena kami tahu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terima kasih Bapa, terima kasih saudara-saudara kami yang belum dan tidak sempat hadir. Biarlah Engkau juga tilik mereka supaya di lain kesempatan mereka boleh hadir dan merasakan hadirat Tuhan, merasakan persekutuan yang hangat satu dengan yang lain dengan saudara-saudara kami. Sebab kami adalah keluarga besar di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, kita semua mengatakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan selamat sore, selamat berjumpa di dalam kasih daripada Tuhan Yesus. Sore hari ini kita akan memeriksa firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 11 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 11 sampai 26. Dari ayat itu saya memberi judul bahwa Kristus Raja Kehidupan. Ya, Kristus adalah Raja Kehidupan. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 26. Mari kita sama-sama bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan baca bergantian. Saya ayat 11, saudara ayat 12. Dan begitu seterusnya. Terakhir kita akan baca bersama-sama ayat 26. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 11. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Tuhan Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu.
Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Amin. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, perikop ini, ya, perikop yang kita baca itu, saudara-saudara, sebenarnya berisi khotbah Petrus. Ya, yang kedua, isinya berkenaan dengan kesembuhan orang lumpuh. Yang kita tahu lumpuhnya itu sejak lahir, saudara-saudara. Nah, kesembuhan itu membuat heboh, ya, dan mengundang banyak orang datang untuk menyaksikan. Ya, orang lumpuh sejak lahir, tapi bisa berjalan, saudara-saudara. Nah, kesempatan ini digunakan oleh Petrus dengan baik. Dia berkhotbah tentang Kristus di Serambi Salomo. Ya, saudara-saudara, itu halaman luar dari Bait Allah, ya, Serambi Salomo itu. Nah, diperuntukkan untuk orang-orang yang di luar Yahudi, ya, bukan untuk orang Yahudi. Saudara-saudara, dan sering Serambi Salomo ini dibuat rapat-rapat terbuka, ya, saudara-saudara. Ya, jadi rapat terbuka sering diadakan di sini, ya, saudara-saudara. Nah, dikatakan Serambi Salomo karena diperkirakan disitulah pusat Ka'bah Salomo ini. Ya, jadi titik pusat itu ada di Serambi Salomo. Ya, itu sebagai pelajaran bagi kita, ya, ada di sebelah timur dari Ka'bah Soleman, Ka'bah Salomo, saudara-saudara. Nah, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil, ya, yang kita dapatkan dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama, kalau kita melihat siapakah si Kristus itu, ya, saudara-saudara. Jadi Petrus menyampaikan bahwa Kristus itu yang menyembuhkan, bukan dia. Ya, Kristus yang mati, yang bangkit, namanya itu luar biasa, berkuasa, menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir. Saudara-saudara, ya, sehingga orang-orang itu ingin tahu sebenarnya siapa Kristus. Ya, nah, lalu dijelaskan oleh Petrus. Ya, coba tolong dibacakan ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiah. Iya, ya. Jadi yang pertama, saudara-saudara, Kristus itu disebut yang kudus dan yang benar. Artinya apa? Tidak ada salah, ya, tidak ada cacatnya. Wow, luar biasa, ya, saudara. Dan saya punya pemimpin yang tidak bercacat, tidak bercelah. Tidak ada salahnya dan dia selalu benar. Ya, oleh sebab itu kalau saudara ikuti pasti saudara enggak kecewa. Pasti saudara berhasil, pasti saudara untung, pasti saudara bahagia. Ya, jadi kita harus menetapkan, saudara, di mana semua manusia berdosa, semua pemimpin bisa salah. Ya, tapi sering kita ikut pemimpin manusia, omongan manusia, itu salah banget, saudara-saudara. Ya, tidak heran kita terseok-seok mengiring Tuhan, terseok-seok menghadapi tantangan-tantangan di dunia ini. Coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 5.
1 Yohanes 3 ayat yang kelima. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa, ya, tidak ada salah. Dia benar, saudara-saudara. Sebab itu dia bisa memimpin kita pada jalan kebenaran. Ya, Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jelas, dan saya yakin saudara hafal ayat itu. Ya, tapi mari kita praktekkan, jangan ikut jalan yang lain, saudara-saudara. Ya, dan di sini didukung, bukan hanya oleh pengikutnya, ya. Tapi kalau pengikutnya sih lumrah ya mendukung. Ya, di Indonesia aja yang salah ada yang mendukung, cuma prosentasinya lebih sedikit. Ya, saudara-saudara, ada yang dukung. Ya, tapi di sini yang memusuhi dia itu yang mendukung dia juga, ya, yang menguatkan bahwa Tuhan Yesus itu benar, ya. Kalau kita baca di dalam Matius 27 ayat 54, coba kita baca. Matius 27 ayat 54. Matius 27 ayat yang ke-54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Tuhan Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Iya. Ya, jadi waktu Tuhan Yesus disalib, saudara-saudara, terjadi gempa bumi yang enggak biasa-biasa terjadi. Ya, ujuk-ujuk terjadi, tiba-tiba terjadi. Ya, sampai kepala penjara, bukan hanya kepala penjara, tapi juga prajurit-prajurit mereka mengatakan, sungguh dia ini anak Allah, sungguh dia ini Allah. Ya, orang Yahudi tahu benar, saudara-saudara, anak Allah itu menyamakan diri dengan Allah. Saudara-saudara, bukan anak lalu lahir dari rahim ibu. Ya. Anak itu bagi orang Yahudi dia tahu benar bahwa orang ini menyamakan diri dengan Allah. Sebab itu hampir selalu mau dilempari batu Tuhan Yesus. Ya, bukan seperti pendapat umum bahwa punya anak, ada istrinya, ada suaminya punya, jadi Allah itu punya istri. Itu pendapat mereka, tapi orang Yahudi sendiri tahu sekali lagi ya bahwa anak Allah itu identik menyatakan diri dengan Allah. Dan itu disampaikan oleh kepala prajurit, oleh prajurit-prajurit yang sebenarnya memusuhi Kristus. Coba kita baca Lukas 23 ayat 47. Lukas 23 ayat yang ke-47, ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Ya, sungguh orang ini adalah orang benar. Ya, saudara-saudara, bukan penjahat. Yang menyatakan siapa? Kepala pasukan. Ya, saudara-saudara. Lukas 23 ayat 41. Lukas 23 ayat yang ke-41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Penjahat yang disalib bersama-sama dengan Tuhan. Kita sih wajar, ya, karena kita ini orang jahat disalib, tapi orang ini enggak salah. Ya, saudara-saudara, orang ini enggak salah. Ya. Matius 27 ayat 4. Matius 27 ayat yang keempat. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Yudas juga mengatakan, akhirnya dia nyesel. Tapi nyesel bunuh diri. Ya, nyesel mestinya balik kepada Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, nyesel tapi dia malah bunuh diri. Ya, itu namanya tidak nyesel. Saudara mungkin nyesel ya, tapi mari kita kembali kepada jalan yang benar. Itu baru betul. Ya, anak yang terhilang, saudara, nyesel dan kembali, saudara-saudara. Dia bukan tetap tuh nyesel aja terus dia, ya mestinya memang dia enggak enak. Sampai dia paksa dia kembali. Ya. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, mau kembali tidak enak. Padahal keluar itu enak. Nah kan keliru banget. Ya, mestinya keluar tidak enak.
Balik itu mestinya harus mau jadi baik kok pakai malu. Dulu kok enggak malu meninggalkan Tuhan? Ya kan, saudara-saudara, jangan dibalik-balik. Untuk hal yang baik, enggak perlu malu. Amin, Bapak Ibu Saudara, ya tadi Pilatus, ya dia ahli hukum, dia tahu sebenarnya ini enggak salah, harus dilepaskan. Ya, tapi mereka ngotot salibkan, ya. Jadi musuh-musuhnya hakim itu menyatakan bahwa dia benar, saudara-saudara. Ya, puji nama Tuhan, haleluya. Oleh sebab itu sekali lagi, mari kita ikuti dia, jangan ikuti orang lain. Jangan ikuti hati sendiri, pikiran sendiri. Jangan kita jadi raja untuk diri kita sendiri. Jangan beraja di hati. Kita akan gagal. Ya, yang benar nggak mau diikuti, yang nggak pernah salah nggak mau diikuti. Lalu ngikuti kita yang sering-sering salah, ngikuti orang yang sering-sering salah. Kenapa sih kok nggak mau? Mau sukses, mau berhasil, ikuti dia. Ya. Yang kedua, siapa Kristus? Coba kita baca di saudara-saudara di dalam ayat yang (17) apa 15? 17 ya. Nanti maaf. Ini Kisah Para Rasul. Ayat 15. Iya betul. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tenang hal itu kami adalah saksi. Iya. Pemimpin kepada hidup. Ya, jadi pemimpin yang memimpin kepada hidup. Sebab itu saya beri judul Raja Kehidupan. Saudara-saudara. Ya. Buktinya apa, saudara-saudara? Orang yang terima Kristus itu punya standar yang tinggi, punya hidup yang bermutu tinggi. Ya, karena memang dia raja kehidupan. Sebab itu kita harus tunduk, kita harus melakukan apa yang dia suruh. Ya, banyak orang Kristen mengatakan dia raja buat kita, tapi rajanya cuma dia akan bela kita, dia akan berkati kita, dia akan lindungi kita, dia akan tolong kita. Satu sisinya dia nggak pernah sampaikan. Apa satu sisinya? Dia raja. Sebab itu kita harus taati. Ya. Raja itu wakil Tuhan di muka bumi atas rakyat. Orang tua itu wakil Tuhan di muka bumi untuk anak. Saya sering ulang-ulang, saudara-saudara. Ya. Guru itu wakil Tuhan untuk saat dia di sekolah. Ya, jadi orang tua itu wakil, pemimpin itu wakil Tuhan bagi yang dipimpin. Ya, pemerintah itu wakil Tuhan untuk rakyatnya, setuju? Mari kita belajar taat. Saudara belajar, kalau taat kepada pemimpin sama dengan saudara taat kepada Tuhan. Saudara taat kepada orang tua, itu sama saudara taat kepada Tuhan. Ya, kalau saudara lawan orang tua, saudara lawan Tuhan. Karena dia wakil Tuhan di muka bumi. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara? Puji nama Tuhan ya, bagaimana akhirnya kalau anak ngelawan orang tua? Saudara bisa berpikir, saudara bisa menjawab. Ya, begitu juga kita terhadap raja, dia raja kehidupan. Sebab itu mari kita ikuti. Ya, kalau saudara lihat Matius, siapa sih Matius? Pemungut cukai, sampah masyarakat. Ya, saudara-saudara, begitu dia ikut raja kehidupan, dia tinggalkan semuanya. Dia jadi murid. Ya, dia jadi rasul. Dia jadi apa? Penulis Alkitab. Ada progresif, ada kemajuan. Kita sebenarnya juga harus begitu. Ya, yang lain nggak dijamin. Ya, tapi dia raja kehidupan, memimpin kepada hidup yang bermutu tinggi. Ya, dalam bahasa Yunani hidup itu ada dua, bios dan zoe. Ya, bios itu binatang itu bios. Ya, bios itu sekedar hidup. Ya, tapi zoe itu hidup yang bermutu. Hidup yang mencapai hidup yang kekal. Dan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan saudara dan Tuhan saya, sahabat saudara dan sahabat saya. Dia raja saudara dan raja saya.
Pertanyaannya sekarang, maukah kita taat terhadap Dia? Ya, berhasil itu mudah, bahagia itu sederhana. Ikuti Tuhan Yesus. Setuju? Sederhana. Cuma kita lupa, cuma kita nggak mau, saudara-saudara. Dan Kristus, Dia raja kehidupan, itu dibuktikan sendiri. Itulah sebabnya Dia bangkit. Wow, saudara-saudara, ya, itu sebabnya Dia menyembuhkan si lumpuh. Yang nggak mungkin terjadi, saudara-saudara. Tapi Dia raja kehidupan. Raja hidup yang bermutu, lumpuh sekarang berjalan. Saya sedang menyampaikan ini ya, bahan khotbah ini, saya bilang, waduh engkau luar biasa. Saya ketemu mutiara, saya ketemu tanah yang isinya harta karun di situ. Itulah Tuhan Yesus. Saudara sudah dapatkan, saudara tinggal praktekkan, itu aja. Jangan beraja di hati. Mari kita lihat yang kecil, ayat 13, tolong dibacakan. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-13. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Tuhan Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Iya, ya. Jadi Allah memuliakan Dia meskipun manusia melecehkan, meskipun manusia menolak bahkan menyalibkan, tapi Allah memuliakan. Ya, jadi kadang-kadang kita harus berpikir, meskipun teman meninggalkan, meskipun, tapi Allah tidak pernah meninggalkan. Amin, saudara-saudara. Meskipun manusia melecehkan, meskipun tidak masalah, asal Tuhan tahu kita, Tuhan memperhatikan kita. Amin, saudara-saudara. Kalau saudara mau dimuliakan, ikuti Dia. Saudara juga akan dimuliakan. Simple. Saudara-saudara, gampang buat kita sebenarnya. Buat orang luar nggak gampang, karena mereka belum lahir baru. Buat saudara dan saya gampang. Maukah kita? Ini masalahnya. Maukah kita memikul salib dan menyangkal diri? Maukah kita? Masalahnya kepada kita. Saya yakin kalau kita semua mau, semua akan diberkati oleh Tuhan. Tidak ada seorang pun, Tuhan tidak pernah membedakan orang. Tapi yang membuat beda itu diri kita sendiri. Saudara-saudara, mari kita belajar, aku mau. Maria bilang, aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu. Secara akal enggak mungkin. Dan benar-benar terjadi. Saudara juga bilang begitu. Aku ini hambamu, terjadilah menurut perkataan, bukan menurut perkataan orang. Ya, jadi Tuhan kita itu luar biasa. Dia kudus dan benar, Dia nggak pernah salah. Ya, Dia raja kehidupan, bukan raja kematian. Soe, saudara-saudara, hidup bukan sembarang hidup, hidup bermutu. Yang ketiga, Dia dimuliakan. Kita juga akan dimuliakan. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, mari kita lihat yang kedua. Mengapa manusia menolak Dia? Ya, kita bisa temukan di dalam ayat 14, ayat 17. Ayat 22, ayat 24 sampai 26. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-14. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Ayat yang ke-17, hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Ayat yang ke-24 sampai 25.
Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Ayat 26. Ayat yang ke-26, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Iya, ya. Jadi saudara-saudara, kenapa manusia menolak Tuhan? Ya, di luar banyak yang menolak. Kenapa? Karena ketidaktahuan mereka. Ya, di dalam ayat yang ke-17. Ya, saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Ya, jadi saudara-saudara, mereka menganggap itu nabi. Dia bukan hanya nabi, bukan sekedar nabi, tapi dia Mesias. Ya, Mesias itu artinya apa? Yang diurapi. Mesias itu artinya apa, saudara-saudara? Yang diutus Allah, khususnya kepada orang Yahudi, ya, supaya mereka bertobat dan kembali kepada kebenaran, meninggalkan kejahatan. Ya, saudara-saudara, dia Mesias. Dia juru selamat yang diurapi, yang diutus untuk memerdekakan, khususnya orang Yahudi sebenarnya. Mereka nggak tahu. Kalau mereka tahu, mereka nggak akan menyalibkan, betul tidak? Ya, saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Ya, saudara bisa baca di dalam 1 Korintus 2 ayat 8. Ya, kalau mereka kenal, dia nggak akan menyalibkan. Tapi mereka nggak kenal. Ya, itulah sebabnya kalau mereka nggak kenal, itu tugas Petrus. Itu tugas Yohanes, itu tugas rasul-rasul, itu tugas saudara dan saya. Amin. Kalau ada istri nggak tahu, saudara yang kasih tahu. Ada anak nggak tahu, saudara yang kasih tahu. Ya. Jangan kita juga nggak ngerti, kita nggak bisa kasih tahu, saudara-saudara. Sudah kasih tahu sama anak-anaknya. Ya, saudara-saudara, mari kita kasih tahu. Ya, tetangga kita nggak tahu, mari kita kasih tahu. Sudah? Halo? Loh, itu tugas saudara dan saya, tugas yang mulia, saudara-saudara. Ada suami ragu-ragu, kasih tahu. Siapa Yesus? Dia yang benar, yang kudus. Dia raja kehidupan. Dia dimuliakan dan kita akan dimuliakan. Oh, betapa mulianya dia. Dan kita tidak akan pernah salah kalau ikut dia. Yang lain ya enggak tahu. Tapi ikut dia pasti enggak pernah salah. Pasti benar. Pasti dipimpin kebahagiaan. Saudara-saudara. Sudah, sebab itu baca Alkitab, sebab itu rajin ke gereja. Baca nggak mungkin tahu, nggak ngerti, ya rajin ke gereja. Dulu ada PA, ikut PA. Loh, namanya orang mau tahu, ngasih orang kok. Memberi orang yang berharga kok. Kristus itu anugerah yang terbesar. Nah, saudara memberikan orang-orang yang saudara kasih apa? Yang kecil, yang besar. Yang paling besar apa? Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, saudara-saudara. Mari kita lihat yang ketiga. Mengapa menolak Kristus berakhir fatal atau berakibat fatal? Ya, ayat 18 dan ayat 23 dari Kisah Rasul pasal 3. Ayat 18 dan ayat 23. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-18. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Ayat yang ke-23, dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Iya, ya, sudah dinubuatkan bahwa dia Mesias, bukan nabi, saudara-saudara. Ya, akan menderita. Ya, saudara-saudara, menderita untuk apa? Membayar hutang dosa kita.
yang harusnya kita bayar. Kita nggak bisa bayar, dibayar oleh Tuhan Yesus. Di mana? Di salib, di kayu salib, saudara. Dia bayar semuanya. Sudah selesai, lunas semuanya. Ya, nah saudara nggak percaya. Ada orang yang percaya, ada yang menolak. Berarti dia menolak Kristus membayar. Dia mau bayar sendiri. Dia harus alami. Ya, kalau saudara lihat salib, apa yang saudara tangkap? Saya harus berkata, sebenarnya saya yang ada di sana. Saya yang ada di sana. Tapi Kristus menggantikan tempat saya. Ya, setiap saudara datang, saudara lihat salib kan? Lihat enggak? Kalau dulu di sana, ya. Saya bilang, aku mestinya yang ada di sana, Tuhan. Aku. Setiap saya datang, saya bilang, aku sebenarnya. Engkau luar biasa. Kalau aku yang nanggung, aku enggak sanggup. Tapi engkau sudah bayar. Betapa besar kasih-Mu. Sudah lihat? Ya, kalau nolak, ya kita harus bayar, saudara-saudara. Ya, kita yang harus pikul. Kita harus menanggung sendiri hukuman itu. Ya, karena kita tolak. Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma. Tinggal percaya aja. Coba kita baca Amsal 8 ayat 36. Amsal 8 ayat yang ke-36. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Semua orang yang membenci aku, kata Tuhan Yesus, dia mencintai maut. Ya, ini nubuatan tentang Tuhan Yesus, saudara-saudara. Ya, siapa yang tidak mendapatkan aku, dia merugikan dirinya. Fatal ya. Nggak terima Tuhan Yesus rugi. Ya, nggak terima Tuhan Yesus, nolak Tuhan Yesus, mencintai maut. Coba kita baca Roma 6 ayat 23 ya, meskipun ini sering-sering dibaca. Tapi perlu kita baca lagi ya. Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, kalau disingkat saudara, menolak Kristus itu menolak anugerah Allah yang besar. Anugerah Allah yang kekal. Anugerah Allah yang besar mana? Di dalam Tuhan Yesus. Menolak Tuhan Yesus, dia menerima, dia menolak anugerah Allah, itu berarti menolak Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, menolak Tuhan Yesus akan menerima maut. Ya, anugerah Allah itu yang terbesar Tuhan Yesus. Amin. Ya, ada orang yang bilang, oh kesehatan. Ya keliru. Anugerah Allah hidup kekal. Keliru juga. Anugerah Allah itu terbesar Tuhan Yesus. Lewat Tuhan Yesus kita dapat hidup kekal. Ya, Allah nggak memberi, dia memberi siapa lewat siapa? Tuhan Yesus. Ayat ini loh. Ya, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia Allah itu hidup kekal di dalam Tuhan Yesus, bukan di dalam yang lain. Ya, saudara menolak Tuhan Yesus, menolak anugerah Allah yang besar itu. Berarti menerima maut. Ya, sebab itu fatal, saudara-saudara. Dan itu bisa. Kalau kita beritahu, mereka nggak tahu. Ya, kalau sudah diberitahu, nggak mau ya itu urusan mereka. Tapi saat saudara nggak pernah beritahu orang yang dekat, saudara bertanggung jawab satu kali kelak. Ya, anak-anak. Ya, pendeta nggak bisa, saudara, terlalu ya, paling dekat orang tua. Ya, sebab itu kalau nggak bisa ya dorong anaknya ke gereja. Mari kita bantu. Ya, gereja ini berjasa besar sebetulnya. Ya, dan saya bangga menjadi hamba Tuhan, saudara-saudara. Yang lain coba ya ngoper duit, oper. Orang yang dikerja di bank, ya maaf aja, saudara-saudara. Dokter paling fisiknya aja.
Tapi hamba Tuhan, dia sampai tubuh, jiwa, dan rohnya. Tubuhnya sakit, Tuhan bisa sembuhkan. Rohnya diajarkan di sini. Sampai hidup yang kekal. Satu tugas yang mulia sebenarnya. Tapi ada banyak hamba Tuhan yang tidak menghargai. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang tidak menghargai. Ya, dia sendiri nggak menghargai dirinya, apalagi dia menghargai orang. Sebab itu mulai dari diri kita, rajin cari Tuhan. Sehingga kita bisa memberitahu tentang Tuhan. Ya, orang rajin belajar ilmu kesehatan, dia bisa memberitahu tentang kesehatan. Setuju? Ya, mungkin itu terlalu mulu-mulu. Mari kita yang kita bisa, ya, rohani khususnya, ya, saudara-saudara, berdapat sampai kekal. Kenapa kita males-males? Ya, ada orang yang olahraga bagus ya, tapi kita bilang apa? Latihan badani terbatas gunanya. Ibadah itu mengandung janji untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Tapi terbatas, berguna tapi terbatas, bukan dilarang. Ya. Betapa indahnya. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat yang keempat. Ya, bagaimana mengubah kebinasaan menjadi kehidupan. Coba kita baca ayatnya di dalam ayat 19 sampai 21 dari Kisah Rasul pasal 3 tadi. Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-19 sampai 21. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Tuhan Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Iya. Ya, bagaimana mengubah kebinasaan jadi kehidupan, mengubah yang tidak baik menjadi baik? Yang pertama bertobat. Ya, ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya kamu dosamu dihapuskan. Ya, jadi dosa ini yang menjadi penghalang. Sebab itu harus bertobat. Ya, gimana sih bertobatnya? Bertobat itu seperti orang jalan ke sana, oh ini keliru, dia balik. Ini yang benar. Harus dia ikuti terus sampai ke tujuan. Ya, jadi kalau mau ke Jakarta, dari gereja ini saudara ke kanan, keliru. Ya, supaya benar gimana? Ya saudara balik, lewati gereja lagi terus ke sana, ke kiri. Jadi sebetulnya dari gereja ini ke kiri, saudara ke kanan. Bertobat itu artinya begitu. Ya, tahu salah, balik. Jangan diterus-terusin, malah hancur lebur kita. Tuhan baik, Tuhan kasih kesempatan bertobat, kembali. Ya, seperti anak yang terhilang, dia kembali. Gengsi tidak enak, dikalahkan yang tidak enak. Demi kebenaran, demi kebaikan, kita balik. Kalau nggak mau ya kebablasan, bablas terus saudara-saudara. Ya. Ya, terus maju sampai tujuannya. Ya, sebab itu kekristenan itu setelah bertobat dia harus maju, progresif. Ya, saya beri contoh tadi saudara-saudara, Matius. Dulu orang berdosa, sekarang bertobat, besok jadi murid, besok lusa jadi rasul, lusa lagi dia penulis Injil. Saudara bagaimana? Ada orang yang bilang, oh sudah dibaptis itu selesai. Itu permulaan justru. Ya, banyak pendapat, oh sudah dibaptis, enggak ke gereja lagi. Ya keliru banget. Maju terus. Ya, sekarang nggak ada PA. Dulu yang PA aja banyak yang nggak mau datang. Saudara saya nggak bisa paksakan. Yang mau maju ya mari kita maju bersama-sama. Ya, yang kedua saudara, tadi sudah saya singgung-singgung ya, pemulihan. Ya, ayat berapa? 21. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ya, dia mau menjemput mempelai perempuannya. Namanya mempelai dia harus dewasa. Ya, saudara-saudara.
Ya, banyak orang mengatakan, oh hampir datang, ini tanda tanya, tapi dia tidak makin maju. Buat apa? Ya, saudara akan maju dan saudara senang menyambut kedatangan Sang Mempelai. Saudara akan bersuka cita. Tapi kalau tidak, itu menakutkan. Bagaimana? Makin maju. Tuhan datang kapan aja nggak masalah, asal kita makin maju. Ya, kita makin cinta Tuhan, kita makin taat kepada Tuhan. Ya, hidup kita bukan di sini. Kita ini musafir, saudara. Semua akan pulang. Nah, pulang itu harus dipersiapkan. Kapan enggak masalah, ya. Sebab itu saya enggak ajarkan, oh ini tanda-tandanya ini. Saudara bingung tanda-tanda, tapi saudara enggak siap. Tapi saya khotbah selalu kita mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Mak saudara tanggap begitu. Saya kan boleh dibilang enggak pernah khotbah. Ya, otomatis lewatnya hari Tuhan pasti hampir datang. Sama seperti orang-orang ulang tahun. Kematian itu sudah makin dekat. Jangan saudara pikir tambah panjang umurnya. Ya memang betul dilihat dari start. Kalau dilihat dari finish, ya, Mazmur 90 mengatakan tidaklah engkau bijaksana menghitung hari-hari. Kalau saudara nggak pernah hitung hari, saudara nggak pernah hidup bijaksana. Sembrono pasti. Ya, apalagi masih muda, wah dipikir. Kelapa itu yang jatuh bukan kelapa tua aja. Bunga kelapa bisa gugur, betul? Jangan macam-macam. Oh aku masih muda. Yang tua malah enggak gugur-gugur, saudara-saudara. Kembang manggar itu loh, kembangnya kelapa itu jatuh. Mari kita siap semua. Ya, memang kebanyakan yang sudah tua seperti saya hampir. Sebab itu saya tidak mau main-main. Hari terakhir saya mau bilang sudah selesai. Saudara, saya pikir saya nggak banyak tantangan. Saya banyak tantangan, banyak peperangan. Tapi dia raja saya. Dia yang benar. Tidak ada salah, yang kudus. Saya harus ikuti. Terpaksa, apa boleh buat. Ya, sampai saudara-saudara saya mungkin nggak senang hati ya. Tiap ada sesuatu saya nggak pernah datang. Saya pikir mereka nggak bisa menyelamatkan saya. Tuhan yang menyelamatkan saya. Ya, saya sudah bilang, maaf saya nggak datang. Apalagi engkau bikin hari Minggu. Itu saya untuk Tuhan. Tidak bisa diganggu gugat. Ya. Saudara-saudara, kalau hari lain, kalau engkau undang, saya masih pikirkan 2 kali. Saya enggak peduli, saudara-saudara. Puji nama Tuhan, haleluya. Ya, Matius 5 ayat 48, tolong dibacakan. Matius 5 ayat yang ke-48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Karena itu haruslah dalam tanda petik. Harus makin sempurna, seperti Bapamu sempurna ada. Sempurna bukan berarti nggak ada cacat, saudara saya. Sempurna dalam hal ini makin dewasa. Ya, dalam bahasa Yunaninya itu makin dewasa, makin bertambah. Ya, yaitu tadi pemulihan. Harus. Ya, anak-anak kita juga harus bertumbuh. Soalnya nggak mau kan bayi terus, ya memang lucu. Ya, tapi masa terus lucu. Ya, saya punya cucu lucu sekali. Ya. Tapi masa saya kepingin dia lucu terus, saya ingin dia tumbuh. Amin. Tuhan juga lihat begitu. Ya, salah-salah sedikit tetap lucu. Saudara juga yang baru masuk gereja salah-salah, dilihat orang salah-salah, tapi masih bayi, lucu.
Tapi itu tidak tinggal diam, lucu terus. Ya harus tumbuh. Harus tumbuh, harus sempurna, sama ya. Coba bilang sama kiri, harus sempurna loh. Bilang harus sempurna. Ya. Itu wajar saudara-saudara. Ya. Anak ingin tumbuh wajar atau tidak? Wajar. Ya, anaknya makin pandai, ingin makin pandai, wajar saudara-saudara. Tuhan juga begitu, saudara makin tumbuh itu wajar. Ya, kalau enggak terbelakang namanya. Haleluya, puji nama Tuhan ya. Coba kita baca Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, ya. Di sini sering dipakai keselamatan harus dikerjakan. Artinya keselamatan bukan anugerah. Ya, dia baca keliru, coba dibaca ulang-ulang. Ya, coba dibaca ayat-ayat yang lain. Ya. Saudara-saudara, keselamatan itu anugerah. Tapi setelah dapat anugerah itu harus dikerjakan. Setuju? Ya, keselamatan itu anugerah. Tapi setelah dapat anugerah, keselamatan itu harus dikerjakan, keselamatan itu. Ya, saudara, kalau orang transmigrasi dia dapat tanah, ya, cuma-cuma. Harus dikerjakan atau tidak? Atau dibiarkan aja? Ini anugerah, ini pemberian cuma-cuma. Ya, saya kira enggak. Ya, tanah transmigrasi harus dikerjakan supaya ada hasilnya. Keselamatan juga begitu. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya ibadah, ya berdoa, ya baca Alkitab. Enggak ngerti datang ke gereja, untuk makin ngerti ya datang di PA. Mau makin mengerti ya sekolah teologi. Ya, saya dulu enggak punya keinginan jadi pendeta, saya cuma ingin tahu aja, saya datang di PA. Ya, kebetulan di gereja saya diadakan kursus Alkitab. Saya kepengen tahu, saya datang aja ikut kursus. Saya rindu melayani. Ya saya layani aja dengan sukacita. Ya, saya senang melayani karena saya rindu. Ya, orang yang datang kepada Tuhan itu pasti sebagai umat sampai dia melayani. Itu wajar, saudara-saudara. Kalau sekian tahun tidak pernah melayani, tanda tanya besar. Nah, setelah saya melayani, jadi pendeta, baru saya sekolah teologi, sekolah beneran. Dulu cuma kursus saja. Kursus. Kalau sekarang itu cuma sekolah pelayanan gitu aja. Ya, jadi kalau mau bertambah harus dikerjakan selamat itu dengan doa, dengan ibadah. Ya Kisah 2 ayat 42 itu. Mereka tekun dalam persekutuan, mereka tekun di dalam ajaran rasul-rasul. Ya, mereka tekun di dalam memecahkan roti dan mereka bertekun di dalam doa. Itu. Mereka tekun. Ada banyak tantangan. Dikatakan tekun berarti mereka datang terus, mereka rajin terus. Enggak ogah-ogahan. Mereka jadi orang Kristen sungguh. Wah, luar biasa saudara-saudara. Ya, zaman berubah. Hidup makin enak. Kekristenan dianggap berkat-berkat melulu. Enggak enak, enggak mau jadi orang Kristen. Kristen manja. Ya, saya pernah ngomong di mana atau tadi pagi saudara-saudara. Ya, zaman saya kecil itu pendeta-pendeta sulit. Tapi saya tidak banyak mendengar pendeta jatuh. Zaman sekarang, zamannya enak, tapi berapa banyak pendeta jatuh? Pendeta jatuh. Ya, jatuh dalam moral, seks, dalam keuangan. Apa perlu menderita kalau gitu? Ya, mari kita bilang kepada Tuhan. Dalam segala hal aku kuat, di dalam Engkau yang menguatkan aku. Amin, saudara-saudara. Yang diberkati enggak jadi sombong, kesulitan enggak melarikan diri.
Dalam segala hal, kita kuat menanggungnya di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin, saudara-saudara. Wahyu 21 ayat 5. Wahyu 21 ayat yang kelima, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Iya, puji nama Tuhan. Ya, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya, kelak kita akan menjadi baru semuanya. Segala sesuatu menjadi baru. Sekarang baru karakter kita diubahkan. Karena yang baru lahir baru itu roh kita. Ya, kelak tubuhnya tubuh baru, ya, tubuh kemuliaan. Tidak dari darah dan daging. Senang saudara-saudara? Tampak bagus-bagus semuanya. Sekarang kan bisa sakit, ya, bisa tua, bisa jadi jelek. Ya, dulu mudanya bagus, tua jadi jelek. Sekarang, ya, tapi di dalam Tuhan, rohnya baru. Tubuhnya baru, tempatnya baru, suasananya baru. Ya, saudara bisa bayangkan jalannya dari emas, batu dasarnya dari batu-batu permata. Ya, saya pernah ke Optik Pasuketan, saudara-saudara, di situ ada orang yang pakai blue safir, ya, dia gosok-gosok terus. Temannya bilang, "Tuh, dia bilang berapa? 50 juta atau kecil saudara? 50 juta. Saya bayangkan kalau saya punya tempat, jalannya aja dari emas murni. Saudara pernah kebayang? Suasana yang baru, kita akan jumpa reuni besar dengan orang-orang saleh sepanjang zaman. Dengan keluarga kita yang sudah percaya, mereka akan ada di sana menunggu kita, reuni. Oleh sebab itu jangan tukar Tuhan dengan apapun, dengan siapapun. Amin. Ingat itu saudara-saudara. Ya, suasananya baru, punya keluarga yang baru. Saya rindu ke sana. Cuma belum waktunya. Saya tunggu waktunya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Saudara-saudara, di dalam Tuhan semuanya akan jadi baru. Kelak semuanya jadi baru. Saudara tidak lemah lagi. Tubuhmu tubuh kemuliaan. Kepingin saudara-saudara? Ya, oleh sebab itu cintai Tuhan. Kerjakan keselamatan. Ya, makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Apalagi menjelang Tuhan datang kembali. Jangan bingung yang lain. Pangeran Philip meninggal umur 99. Dia punya segalanya, tapi juga itu ditinggalkan. Ya, sebab itu mari kita orientasi kepada yang kekal. Orientasi kepada, waktunya sudah dekat. Mari kita orientasi kepada yang kekal. Lot bingung dengan hartanya di Sodom, sampai istrinya jadi tiang garam. Ya, Lot suka bantah, disuruh naik ke gunung, dia bilang saya enggak mampu, saya enggak bisa. Dia ada di lembah Soar, terjadilah perzinahan di sana. Kehendak Tuhan itu mutlak. Saudara tidak bisa bantah. Ya. Dan tidak boleh dibantah karena dia benar. Dia enggak pernah salah, dia baik. Ya, saudara-saudara, sebab itu Kristus disalib pun dia terima. Ada kebaikan di sana. Dia taat sampai mati di kayu salib, dia diangkat tinggi. Ya, dia dimuliakan. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin, saudara-saudara, puji nama Tuhan, haleluya. Ya, Tuhan luar biasa, saudara-saudara. Mari kita ikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Haleluya. Firman Tuhan sampai di sini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian, mengiringmu. Bejanamu, ya. Kita akan naikkan referennya aja.
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu, haleluya, mengiringmu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita, mengiring Tuhan seumur hidup kita. Saudara-saudara, mari kita perhatikan Tuhan kita lebih dari yang lain. Petrus, kalau sudah baca selanjutnya, dia mengatakan, kemana? Apa yang harus kami lakukan? Taat kepada Tuhan atau taat kepada manusia? Saudara-saudara, Petrus dan rasul-rasul lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia saat mereka dilarang ibadah. Bukan yang lain. Mari, bagaimana dengan kita? Pelayanan kita, ibadah kita, sudahkah kita makin sungguh-sungguh? Tuhan menunggu pemulihan itu terjadi, saudara dan saya. Tuhan menunggu orang-orang bertobat, orang yang tidak percaya menjadi percaya. Itu pemulihan juga, dan itu tugas saudara dan saya. Sudahkah kita genapi? Orang banyak mengatakan Tuhan hampir datang. Tidak salah, tapi yang menjadi salah mereka tidak mempersiapkan diri. Itu salah. Ya, saudara dan saya tahu, mari kita makin rajin, makin sungguh-sungguh. Saudara-saudara, Kristus luar biasa. Gak ada yang seperti Kristus. Tulus dan benar, benar dan kudus, gak ada. Yang memimpin kepada hidup soe, gak ada. Yang dimuliakan Allah, enggak ada, saudara-saudara. Semua mereka mati dan habis. Tapi Kristus, dia dimuliakan. Dia akan menerima kemuliaan. Ya, Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Satu kali kelak waktunya akan begitu. Semua manusia yang dulu menentang, yang dulu macam-macam, saat itu semuanya akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, yang mengangkat Yesus adalah Tuhan, bukan manusia, tapi Allah sendiri. Ya, jadi kita gak boleh main-main, saudara-saudara. Mari kita makin sungguh-sungguh. Kita akan menaikkan pujian ini kembali. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk kemuliaan-Mu. Kita naikkan lagi, mengiringmu seumur hidupku, seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Nanti Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kalau kami boleh belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan tentang pribadi-Mu Tuhan. Yang kudus Tuhan dan yang benar Tuhan. Kami juga mau taat Tuhan dan kami mau belajar untuk tunduk Tuhan. Karena Engkau adalah pemimpin yang benar Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami juga mau belajar untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Melalui apa yang kami punya Tuhan. Apa yang kami bisa berikan Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan untuk tidak menolak Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya pribadi Tuhan yang mengerti kami lebih dari manusia siapapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu Tuhan. Kau sudah mati Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Kalau kami boleh memperoleh keselamatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mengerjakannya Tuhan. Dengan kami boleh beribadah Tuhan. Dengan kami boleh berdoa Tuhan. Dengan kami boleh Tuhan membaca firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau Tuhan untuk bertobat Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami boleh dipilih Tuhan sampai masa pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Kau yang tahu Tuhan setiap kerinduannya. Kau yang tahu Tuhan setiap pergumulannya. Kau berkati keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami juga boleh Tuhan memperingati Tuhan akan kematian-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh Tuhan memperingati akan kematian-Mu melalui Tuhan roti dengan anggur Tuhan yang melambangkan Tuhan tubuh dengan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Setiap kita yang percaya katakan amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita ambil bahan untuk perjamuan kudus. Saudara yang belum lupa ambil tadi bisa ambil Bapak Ibu Saudara. Kalau sudah saudara buka, di atasnya ada hosti ya. Saudara ambil, saya pegang dengan tangan kanan. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami memperingati kematian Tuhan. Satu jasa yang besar buat kami. Engkau pahlawan keselamatan untuk kami. Engkau mengorbankan diri, menggantikan kami, supaya kami boleh bebas mendapatkan hidup yang kekal. Engkau sangat berharga.
seperti pahlawan bangsa Indonesia yang dihargai oleh bangsanya. Engkau lebih dari mereka. Mereka membebaskan secara fisik, itu pun belum merdeka sepenuhnya sampai sekarang. Seperti masih dijajah, tapi Engkau sudah memerdekakan kami. Sebab itu kami tidak mau dijajah kembali. Kami mau merdeka, mau tunduk di bawah otoritas daripadamu. Karena Engkau baik, Engkau benar. Dulu otoritas di atas kami adalah iblis jahat, tidak baik, tapi kami tidak bisa melawan. Hanya Engkau yang menjadi pembebas bagi kami. Itu melalui kayu salib mati di Gunung Golgota. Saudara-saudara, kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita aminkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama-sama. Kita balik, kita akan ketemu cawan, kita buka. Kita pegang dengan tangan kanan kita. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah bersatu, bersekutu dengan tubuh-Mu melalui roti yang melambangkan tubuh-Mu sendiri. Sekarang kami akan minum cawan yang lambang dari darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau tercurah, darah-Mu tercurah untuk menebus dosa kami. Supaya kami mendapatkan hal-hal yang indah, hal-hal yang baru di dalam kerajaan-Mu khususnya. Dan itu dimulai saat kami percaya di muka bumi ini. Kami mulai berubah, punya mutu hidup yang tinggi, punya standar hidup yang tinggi bersama-sama dengan Kau. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kita aminkan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Adapun cawan berkat yang atasnya kita mintakan berkat. Bukankah yaitu persekutuan di dalam darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Kami tidak bisa pernah lupa dan kami tidak pernah bisa membalasnya sebenarnya. Tapi biarlah apa yang kami korbankan boleh menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami mau terus bertumbuh, menjadikan Kau Raja dalam kehidupan kami, bukan yang lain. Sehingga di masa yang akan datang kami boleh penuh sukacita, kami boleh penuh pengharapan bersama-sama dengan Kau. Kau tidak pernah ingkar janji. Semua janji-Mu Kau akan tepati buat kami sekalian. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan itu boleh menyenangkan hati-Mu. Kami tahu semuanya itu datang daripada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita semua mengatakan amin.